Udah tak mulai. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya barokah ya pagi-pagi. Mungkin setengah atau 20 menit, 30 menit gitu saja ya. Ini semoga juga lancar. Ya, materi yang pertama ini sebenarnya amanah Pak Lutfi, Pak Wahyudi, dan Bu Tino. Ini amanah karena mungkin sebulan yang lalu ya, kalau nggak salah, LPPI itu meminta koordinator naskah publikasi Prodi dan juga Kaprodi dan Sekprodi untuk kemudian hadir di acara pembekalan. Jadi sama ini sebenarnya saya juga dapat pembekalan dari LPPI. Pembekalannya apa? Tentang update profil di Sinta. Ternyata update profil di Sinta itu tidak hanya sekedar update Pak, Bu, tapi juga ada ID ya. Kalau kita misalkan daftar Facebook atau LinkedIn dan sebagainya, itu ada identitas yang harus di copy paste-kan ke profil Sinta itu. Kenapa? Karena datanya di Sinta itu sebenarnya ngambil data dari identitas-identitas kepenulisan ilmiah yang lain. Gitu. Jadi Sinta itu nggak bekerja sendirian, dia cuma ngambil data, menambang data, crawl data dari beberapa aplikasi. Nah, ini sudah diizinkan share ya, saya tak buka tak buka Sinta. Nah, ini kan ibaratnya tutorial saja, nggak perlu PPT kan? Nah, PPT kan sudah tak kirim ke grup ya, kayaknya. Iya, tahu. Nanti langsung saja Pak Lutfi, Bu Tinu, Pak Wahyudi juga bisa langsung membuka di. Tak jadikan host Pak Bati. Iya, J. Sebentar, saya tak buka. Buka apa namanya? Pak Lutfi juga sudah dimulai dibuka ya. Sinta Ristek BIRN. Oke. Yang buka webnya Sinta. Nah, nanti kita masuk sebentar, ini tak bukakan dulu baru tak share screen. Nah, sambil dibuka nanti kita belajar bareng-bareng. Tuh, enak. Pak Lutfi sudah punya akun kan di Sinta? Sudah Pak Bati. Oke, sip. Nah, ya, Pak ini Bati. ya. Sudah tampil ya. Oke, sudah. Oke, nah kita coba login. Login ini sebelah mana ya? Bentuk aku belum ini. Oh, belum. Belum. Ya, pelan-pelan aja. Sinta Ristek BIRN.go.id. Sinta Ristek Dikti ya? Bukan, yang Sinta Ristek BIRN. Oh, sih. Sinta titik Ristek Brin. Ristek Brin. BRIN ya. Brin.go.id. Sinta titik Ristek Brin titik go.id. Oke, sudah, sampun? Ya. Oke, sebelah kanan atas itu ada author login. Jadi ada masuk untuk author itu kita ya, author login. Nah ini karena saya sudah ya hampir mungkin sebulan sekali lah saya cek ini. Nah ini monggo Pak Lutfi bisa kemudian masukkan email dan password yang digunakan saat mendaftar ke akun Sinta. Kalau sudah pernah bikin akun berarti ya ada harusnya. Sudah? Ya, coba diisi dulu. Ya iya ya, passwordnya apa ya? Ada fasilitas forgot password. Nanti itu yang bawah kanan. Di bawahnya tombol login itu ada forgot password. Kalau memang asalkan emailnya benar. Nah, emailnya kemarin apa yang dibuka? Nah, biasanya email domain institusi. UMM ya? Iya. Nah, ini saya pakai salvatih@umm.ac.id. Nah, nanti ada fasilitas reminder password kan. Kalau reminder password itu otomatis Pak Lutfi. Jadi begitu dibuka author login langsung ada passwordnya dan ada username-nya. Coba saya login ya. Kalau sudah, ini fasilitas loginnya dan tampilannya adalah seperti ini. Ini fasilitas login di Sinta. Oh, sudah bisa Pak Fatih. Sudah, tampilannya gini benar.
Bentar, tak lihat. Karena ini nggak bisa di-minimize. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, ya betul. Login ya, sudah di dalam? Sudah. Sudah di dalam. Oke. Nah, ini data kita, artinya data kita itu ya ini yang ada di profil kita, artikel-artikel yang sudah kita tulis. Kita langsung saja masuk ke menu update profile. Ya, di samping foto itu ada statistik dan update profile. Ya, sampun. Okay. Update profile. Nah, inilah data-data yang harus kita isikan. Sebelum di update profile, teman-teman, Bapak Ibu semua mungkin penting untuk mengklik yang warna hijau ini, Pak Lutfi dan kawan-kawan. Sing itu. Synchronize PD Dikti. Ya, Sing ini, Sing PD Dikti. Itu nanti diklik aja otomatis kok. Datanya kita akan diambil dan disinkronkan juga dengan data PD Dikti. Nanti kita akan diakui sebagai, ini dosen yang bersangkutan adalah dosen di prodi ini, fakultas ini, universitas ini. Kalau sudah berhasil synchronize itu, nanti di bagian bawah yang ada ini, bagian bawah sendiri, yang ada tombol warna merah-merah ini, Departemen Synchronize PD Dikti, Academic Grade Synchronize PD Dikti ini akan keluar otomatis. Ini nggak bisa diisi. Artinya kalau synchronize-nya berhasil, ininya keluar. Nah, waktu itu seingat saya nggak sekali klik. Jadi beberapa kali di synchronize itu. Saya tunggu kalau ternyata trafficnya lagi padat atau sinyalnya nggak kuat, nggak bagus, ini nggak keluar. Gitu. Jadi academic grade sama departemen ini mengambil dari data yang bukan kita sebenarnya, institusi, kampus itu unggah ke PD Dikti. Ini terisi otomatis kalau dua ini, academic grade sama departemen kita. Sudah? Oke. Ini ada tulisannya gini, Pak Fatih, Tekku. Ya. Gimana? Pilot not lecture or no NIDN font. Oh, berarti belum ketemu datanya. Sama Mungkin your in-cut NIK is empty. Please complete your profile. Oh ya, kalau yang tadi yang pertama, kendalanya yang pertama, synchronize itu berarti kemungkinan datanya belum terkoneksi dengan PD Dikti. Nanti bisa dicek di lamannya PD Dikti ya, PD Dikti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi. Nah, kemudian kalau NIK MT berarti NIK-nya kosong Pak Lutfi, di atasnya academic grade ini kan ada ID card number atau KTP. Nah, itu diisi Pak Lutfi, monggo. Diisi ya, itu nomor induk kependudukan, NIK-nya jenengan. Ini saya punya saya ini. Nah, ini monggo diisi, coba diisi dulu NIK-nya. Oke. Sampun? Bentar, Pak. Buka ini dulu. Buka KTP, hafal. Kalau saya alhamdulillah hafal itu KTP itu karena dikit-dikit dimintain. Mana KTP? Kartu tanda penduduk. Nah, itu diisi dulu. Oke, 350. Nah, setiap perubahan, kalau khawatir, wah jangan-jangan nanti nggak kesimpan, jangan-jangan nanti sinyalnya hilang, itu Pak Lutfi dan kawan-kawan semua bisa langsung klik update profile. Update profile ini sama dengan save gitu ya, jadi ini disimpan nih, gitu. Sampun? Sudah diisi? Yuk. Update, diklik update profile dulu, jaga-jaga, nanti ini sebelah kanan ini, update profile, jaga-jaga, jangan-jangan berarti tak klik lagi ya, synchronize PD Dikti ya? Dicoba. Kalau memang nggak bisa, berarti mungkin datanya memang benar-benar di PD Dikti belum masuk. Oh gitu. Ya, dicoba aja. Kalau masih keluar yang sama, berarti mungkin itu kendalanya. Oke. Sudah? Masuk, Pak.
masuk ya berarti sudah diakui jadi dosen. Gitu. Nanti di bawah ini kalau nggak salah di departemen yang sebelah kiri ini Pak Lutfi itu nanti otomatis keluar Lau S1 karena ini bahasa Inggris ya defaultnya, ini bukan saya yang nulis. Ini otomatis by sistemnya. Afiliasi Universitas Muhammadiyah Malang, bawahnya langsung Lau. Oke, kita coba ke atas dulu, Ge. Ini status NID dan NIDK sudah ya. Punyanya Pak Lutfi kalau mana yang masih kosong kira-kira? Ini kalau bisa diisi semua. Sekuler ada. Sudah diisi? Sudah ngisi, Pak. Oh ya, sip. Berarti sudah. Scopus Author ID tidak semua punya. Nggak ada. Enggak apa-apa. Kemudian Researcher ID. Researcher ID itu kalau sudah menulis artikel yang jurnalnya terindeks di Web of Science. Jadi hampir sama kayak Scopus. Nggak semua orang punya. Oke, nggak apa-apa, dikosongi. Nah, Publon ID, ini semua bisa dapat Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi buka publon.com. publon.com. Ini tampilannya. Publon. Ada S-nya, publons.com. Publon. Oke, sampun? Masih ini. Loading. Track more of your research impact. Nah, Oke, masuk. Sudah. Di sebelah kanan itu ada tulisannya register warna hijau, Pak Lutfi. Ya. Nah, itu diklik. Oke. Nah, ini tampilannya. Sedang loading. Nah, ini tinggal login, isi-isi saja. Email address terserah, mau email UMM boleh, email Gmail boleh, kemudian password. Bebas, sama saja. Jenengan yang enak yang mana. Kemudian re-enter password, first name, last name, sama kode CAPTCA. Ya, kemudian klik register. Password saya kayak untuk kegiatan ilmiah, maksudnya disamakan saja menurut saya ya. Sinta, Google Scholar dan sebagainya disamakan saja biar nggak lupa-lupa. Nah, nanti kalau sudah klik register. Sampun? Oke. First name. Sudah? Ini nama asli harus ya? Iya lah, mosok pakai inisial nanti jadi identitas kok. Nama asli, first name siapa, last name siapa, Muhammad, last name-nya Lutfi, CAPTCA itu diisi tergantung CAPTCA yang muncul di jenengan. Nah, sudah register, kalau sudah klik register yang bawah. Must contain at least one special character. Oh, passwordnya itu harus ini ya. Passwordnya harus kombinasi, jadi angka dan huruf kalau nggak salah ya. Nah, kalau sudah register, kalau saya ngekliknya sign in karena saya sudah punya akun ya. Nah, sekali lagi Pak Lutfi, saya biasanya kalau di aplikasi ilmiah gini, media sosial juga sih yang nggak ilmiah, itu saya klik yang remember password. Jadi begitu masuk, memang langsung ada email dan passwordnya. Karena saya juga lupa gitu biasanya. Jadi pakai remember password, nggak enaknya sih kalau ada yang pakai ya, laptopnya ada yang pakai orang lain, tiba-tiba iseng ganti dan sebagainya, karena langsung masuk ini. Nah, ini langsung punya saya sudah ada, sign in. Nggak bisa ya password saya waktu itu. Kenapa? Passwordnya kok nggak bisa ya? Dibanyakin saja, misalkan Lutfi 123 atau Muhammad Lutfi 123, misalkan. Itu bisa. Nah, ini gitu biasanya. Aplikasi yang atau yang buatan luar negeri itu biasanya mereka lebih suka yang banyak-banyak, panjang-panjang passwordnya untuk menjaga keamanan. Nah, ini tampilan kalau sudah masuk ya. Nanti Pak Lutfi bisa ngisi secara berkala, foto dan sebagainya. Sampun? Dereng? Nggak bisa ya. Di passwordnya atau kalau sudah ngeklik password berarti ditulis ulang passwordnya juga kan, yang bawahnya tadi. Dua-duanya diganti. Sudah.
Sudah. Captcha-nya juga berubah, enggak? Enggak, dia mass content at last one special karakter. Spesial karakter itu strip gitu-gitu ya? Iya. Garis datar lurus, ya. Atau apa, Muhammad strip Lutfi mungkin ya. Nah, ini rahasia kan password. Monggo. Nah, sebenarnya kalau ini sih bisa Pak Fatih, yang request-nya itu. Cuman kok yang ininya, password-nya ini loh nggak bisa. Coba ayo. Dicoba aja dulu. Oke. Oh iya, nggak bisa ya. Oh, udah bisa. Sudah? Gitu ya, ya lo kayak gini. Iya, itulah keunikan-keunikan. Sampun? Registration confirm has been sent to email. Iya. Ya, mungkin ada aktivasinya. Nanti jenengan buka emailnya yang dipakai daftar tadi. Oh, ini masuk. Oke. Oke, masuk. Email address. Remember ya. Nanti Ini berarti yang diketik apa Pak Fatih? Yang di email itu? Ada linknya. Kalau ada linknya berarti biasanya linknya itu diklik. Linknya diklik. Iya, itu untuk link aktivasi. Dapat email kan? Nah, itu isinya ada linknya enggak? Kalau ada linknya berarti linknya itu diklik. Kalau enggak ada, ya masuk biasa aja. Itu cuma notifikasi kalau, oh kamu sudah berhasil nih. Nanti langsung masuk aja, sign in. Oh, gitu. Kayak saya tadi kan, sign in. Oke. Ya, ini kayaknya tinggal sign in aja. Oh, monggo, di sign in. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya sama kayak profil-profil pada umumnya. Bisa? Belum? Sudah? Sampun? Nggak bisa masuk saya malah. Masa passwordnya salah? Sign in nggak bisa. Yang terakhir dengan klik belum bisa. Kenapa? Yang dengan apa email itu email apa? UMM. Confirm password atau apa? UMM. Iya, enggak maksudnya tadi kok ada email masuk itu email masuknya isinya apa? Oh. Ini. Oh, ya, klik here to activate. Nah, itu maksudnya itu. Klik here itu berarti itu dulu diklik nanti biar dia teraktivasi. Oke. Makanya loh kok nggak bisa masuk. Belum kok modelnya gitu. Sampun. Oke, masuk. Oke, tampilannya kayak gini Pak Lutfi. Sudah? Nah, kita lihat deh Pak Fatih. Ada dashboard summary, ada public profile, export CV gitu-gitu. Continue dulu ini ya? Ya, anjir. Ibaratnya kan tampilan awal next gitu modelnya kan nantinya. Iya. Get started. Nah, sip. Karena masih pertama kan, ini. Ya, betul. Betul ya. Nah, Pak Lutfi, ini yang di pojok kanan ini namanya Web of Science Researcher ID. Ini tidak semua memang punya, kalau belum punya artikel yang di jurnal yang terindeks
Web of Science. Jadi Pablon ini satu grup dengan Web of Science. Beda perusahaan dengan Scopus. Nah, tadi kalau di Sinta itu kan ada diminta researcher ID ya. Nah, researcher ID ini ada di kanan ini di akun Publon. Kalau jenengan sudah punya artikel di Web of Science. Nah, kalau tidak apa-apa, ini nggak akan muncul karena nanti diklaim mereka punya alat mendeteksi sendiri. Ini juga muncul otomatis kok waktu itu. Karena alhamdulillah sudah ada artikel. Nah, kalau tidak kita akan ngambil data tentang Publon ID. Nah, di sini kan nggak kelihatan mana Publon ID-nya gitu kan. Kalau di Sinta itu kan ini, kalau di punya saya kan Publon ID itu kan nomor-nomor ini ya, 334 itu ya. 334. Nah, mana yang jadi Publon ID itu? Coba ini kita cek. Oh, nggak ada nomor-nomor apapun. Nah, coba diklik public profile. Sudah? Public profile sudah diklik? Sudah. Nah, di atasnya Pak Lutfi, di URL-nya yang atas, publons.com garis miring researcher, garis miring. Nah, garis miring 430 ini ya? Betul. Itu di copy. Ya, nomornya itu di copy saja, sampingnya kan namanya jenengan. Nomornya yang di copy ini yang disebut sebagai Publon ID. Oh gitu. Monggo, ditulis berapa itu? 6 ya? 6 angka ya? Betul. 6 angka. Ini 7 Pak Pati. Oh ya, betul, 7 itu. J, leres. Itu ditulis atau di copy, monggo, dipindah ke mana ya? Ke Publon ID Sinta ya? Ya, yang di Sinta, betul. Oke. Update profile ya? J, update profile. Oke, sampun. Oke. Nah, kalau itu sudah, Google Scholar juga sudah. Jenengan sudah punya Garuda ID, bawahnya Publon ID itu kan diminta untuk Garuda ID, sudah punya? Belum punya Pak Pati. Oke, kita buka Garuda Ristek BIRN ya. Garuda Ristek BIRN. Nah, sudah? Garba rujukan digital Garuda gitu. Sudah? Iya. Tampilannya merah merona gini. Sudah? Sampun? Bentar, Garuda.ristekbin. Tuh, kok mercusuar? Apa? Kok mercusuar? Oh, beda. Garuda. Jenengan tulis di Google saja. Oh, ini. ristekbrin.go.id. Gambarnya merah gini. Garuda itu Garba rujukan digital. Nah, kayak perpus online-nya kementerian. Sampun? Garba rujukan digital ini. Laras, betul, Nje. Oke, masuk. Sudah ya? Keluar kayak gini ya? Betul? Merah-merah ini? Nje. Kayaknya ini yang jurnalnya. Selamat Natal dan Tahun Baru ini. Tulisannya. Dereng. Oh ya, santai. Tenang. Oh, si isu kowe lemot. Makanya itu, juga random. Lah jam itu lah wis tambah nggak emosi lah wis lemot. Nah, ini tinggal satu ini kok insyaallah. Data yang lain aman. Nah, di Garuda ini kita bisa mencari artikel Pak Lutfi, artikel baik itu jurnal ataupun topik. Misalkan Pak Lutfi pengen nulis tentang hukum keluarga Islam. Oh, saya pengen nulis waris. Nah, ditulis saja di kolom pencarian ini waris gitu nanti. Waris Islam gitu kan. Sampun? Enggak bisa ya? Oh, enggak bisa. Dibuka Google mawon Pak Lutfi, sudah. Google dulu, terus masuknya ke
Ditulis saja Garuda Ristek Brin gitu. Kalau tulis Garuda saja keluarnya Garuda Indonesia sama kacang Garuda itu. Saya sudah pernah nyoba. Garuda itu nggak terkenal. Garudanya ini kok keluar Garuda Indonesia sama kacang Garuda gitu. Kenapa internetku ini? Loh, padahal pakai Zoom bisa ini. Lama enggak ya, Pak? Enggak. Buka ini, Garudanya ini yang Oh. Tapi benar ya, URL-nya kayak yang di saya ya, garuda.ristekbirn.go.id bisa benar. Nah di saya kan nggak kenapa-napa. ini. Wes. Betul. Masuk. Sampun? Nah, ini di yang pencarian ini Pak Lutfi, ya sudah benar ya, di pencarian ini yang bawahnya tulisan Selamat Natal dan Tahun Baru, betul sudah di situ. Nah, jenengan ingat-ingat artikel yang pernah jenengan tulis itu jurnalnya namanya apa? Jenengan pernah nulis artikel kan di jurnal apa namanya? Itu ditulis di sini. Nah, saya contohkan Legality ya, karena saya pernah tulis di Legality atau jurnal yudisial tidak apa-apa. Coba jurnal yudisial. Nanti baru di tombol yang ini, tombol apa ini? Search. Ya, pencarian. Diklik. Oh, tidak ketemu dokumennya. Oh, ini keywordnya salah. Berarti kita kembalikan dulu. Bentar. Legality. Jangan sudah keluar? Sudah keluar, Pak Wati. Sudah keluar? Iya. Jurnal yang jenengan tulis? Oh, sama judulnya sekalian ya? Ya, boleh. Bukan ini toh ya, berarti apa? Bukan nama jurnalnya ya, Pak ya? Nama jurnalnya biasanya tidak terdeteksi. Yang lebih oke memang judulnya. Bentar. Kok not found, Pak? Judulnya? Iya. Sebentar. Saya tuh ya memang agak ini ya. Agak bleset ngono modele ini. Coba diklik yang atas Pak Lutfi, jurnal atau conference itu. Di atas itu kan ada ya, ada home, publisher, jurnal atau conference. Itu coba dulu diklik ya. Sampun? Sampun. Nah, ini coba diklik jurnal name. Jurnal name. Ya. Jurnal yang artikelnya jenengan terbit itu yang di tanda pencarian itu Pak Lutfi. Oke. Nah, itu kayak tadi, diklik search coba. Memang ini webnya agak aneh gitu, makanya jarang ada yang pakai. Cuma kemudian dipopulerkan lagi sama Sinta gitu, minta ID gitu. Kapan lalu itu saya juga kesel ini nyari di sini ini. Ya apa gitu kok lebih cepat Google Scholar. Nah, ini nyari Legality aja muter-muter kan nggak keluar-keluar. Ini beberapa data jurnal ini adalah ya ini nggak mutu-mutu. Iya sama. Itu beberapa kali kan legal standing itu anunya ini apa namanya, jurnalnya itu kayak ngedon gitu loh Pak Fatih. Oh iya, itu berarti memang ada beberapa kendala. Mungkin pertama server webnya jurnalnya kurang bagus. Yang kedua itu diserang hacker. Jadi kenapa kok Legality akhirnya pindah dan bersih-bersih se-UMM itu waktu itu karena salah satu analisisnya itu diserang hacker. Jadi tiap hari itu hampir ada hacker yang coba masuk. Nggak tahu, mungkin pengen ngambil data atau gimana. Atau iseng coba-coba gitu. Ini masih muter-muter punya saya Pak. Sama Pak, saya juga. Ini berarti bukan internetnya kayaknya. Bukan, ini webnya. Coba. Lah, dari gini aja nggak, database-nya dia itu yang nggak bagus. Coba saya berdasarkan ini aja.
legal standing kan berarti L ya. Saya coba. Saya klik berdasarkan huruf. Ya podo iki muter-muter tok iki. Kesel saya. Lemot-lemot gini kesel. Iya. Butuh cepet tapi muter-muter webnya. Lah iya. Giliran minta apa gitu buru-buru ini. Ini semua jurnal harus terdata di sini ya. Loh, malah not found. Error. Harusnya Pak Lutfi semua jurnal itu terdata di dia. Saya nggak tahu, legality itu juga sudah ada kok. Legality itu sudah ada di sini. Nah, nanti begini Pak Lutfi, jenengan kalau sudah keluar nama jurnalnya, wis kita ambil contoh saja ya. Ini nggak usah artikel kita, nggak apa-apa ya. Ini yang sudah nampel di sini saja. Adalah misalkan ini yang sama-sama hukumnya adalah ini punya Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, jurnalnya itu diklik, begitu keluar kan diklik. Nah, nanti ada data-data artikel di dia, data-data judul-judul artikel. Nah, kita cari yang artikel yang pernah kita tulis. Ini nggak bisa dicontohkan, ngeklik adalah aja juga nggak bisa kok ternyata. Padahal ini sudah muncul ya jurnalnya di sini. Nah, nanti artikelnya muncul Pak Lutfi, artikel muncul itu juga diklik. Artikel muncul itu nanti diklik, oh saya pernah nulis judulnya perlindungan terhadap pekerja migran, misalkan diklik di jurnal itu ya, diklik. Kemudian setelah diklik di artikel itu nanti akan keluar kan artikelnya, biasanya kan seperti itu. Nanti akan keluar juga nama penulisnya. Nah, nama penulisnya itu diklik Pak Lutfi. Misalkan, oh ini kan artikel saya, berarti jenengan klik nama Muhammad Lutfi di artikel itu. Ketika itu diklik, nanti di atas, sama kayak Publon tadi Pak Lutfi, di sini, itu akan keluar numbernya itu. Numbernya yang tadi. Nah, nomor-nomor unik itu. Ini sampai sekarang muter-muter aja. Nah, number itulah Pak Lutfi yang kemudian diisikan di sini. 1, 2, 3, ini 6. Kalau Publon tadi 7, ini 6. Jadi dituliskan di Garuda ID, terus kemudian tugas kita adalah update profile. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang masih kosong Pak Lutfi di data profil Sintanya ini? Garuda. Academic grade. Nah, kan belum Mbak saya, Pak. Belum. Apa status di situ masih ditulis apa? Nggak ada. Unknown gitu aja. Oh, jangan. Tenaga pengajar aja enggak apa-apa. Ditulis sendiri. Enggak, itu kan ada tanda panahnya itu, diklik. Bisa. Enggak ada. Mana, Pak? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Berarti memang datanya belum masuk. Kalau di tempat saya ada tanda panahnya. Jadi di academic grade ya, itu ada tanda panahnya, itu bisa diisi. Nah, bisa diklik terus kemudian dipilih. Oh, yang sampingnya ya? Iya, betul. Samping kanannya itu kan bisa dipilih. Oh, academic grade jabatan fungsional ini. J, betul. Dan jenengan pilih apa? Tutor ya? Iya, berarti tutor. Karena masih belum. Ngajar kan? Ya, masih belum keluar kan asisten ahlinya. Departemen saya yang di Universitas Muhammadiyah Malang juga nggak keluar. Oh, ya enggak apa-apa. Belum berarti mungkin. Oke, berarti saya update profil dulu ya? Iya. Titel sudah. Sudah. Last education sudah. Departemen sudah. Departemen saya kosong, Mbak. Ditulis aja hukum, law. Law gitu. Ya. Ya, sudah. Yang departemen degree yang bawah sendiri sudah S1. Departemen degree. Maksudnya jenengan ngajar di S1 ya? Apa? Nah, betul, S1 kan. Terus di-update profile. Sudah, kalau sudah sampun? Sampun? Sudah. Oh iya, ini saya buka Garuda lagi, internal server error gitu ya. Kapan-kapan aja enggak apa-apa. Sudah sampun? Nah, kalau sudah berarti sudah selesai update data profil Sintanya. Ya. Update data profil Sintanya sudah. Tambahan singkat aja untuk Scopus ya. Tadi kan kalau Publon dan Researcher ID sudah ya. Scopus saya berharap juga jenengan nanti suatu saat punya artikel yang terbit di Scopus, karena insya Allah mudah kok terbit di Scopus. Yang penting sungguh-sungguh itu aja. Nah, ini buka halamannya scopus.com. Tidak apa-apa, dibuka saja jenengan. Nah, sudah masuk scopus.com, sampun?
scopus.com gitu. Sampun? Masih loading. Oke. Iya ya. Apa ininya internetnya ya? Kalau yang Garuda tadi enggak kok. Garuda ini saya juga sama internal server error. Jadi internal webnya mereka yang Oh iya, bermasalah. enggak masuk. Scopus sudah. Author search yang atas Pak Lutfi. Atas Author itu. search. Di sampingnya sources sama ada author search. Sudah ya? Oh iya. Diklik. Sampun. Oke, nah kalau di Scopus cara mencarinya itu nggak perlu login atau apa. Saya juga nggak punya akun karena kalau untuk masuk akun di Scopus itu bayar berlangganan gitu modelnya. Nah ini diklik saja di author last name. Ini sudah masuk, digeser ke bawah author last name, diklik. Nah ditulis aja nama jenengan misalnya kalau mau iseng nyari gitu Al-Fatih nama belakang kan, nama belakang dulu baru nama depan. Ini Salahuddin. Oke, ampun. Gunakan. Oke. Sudah? Search, betul. Nah, pinter kan? Nah, ini nanti akan keluar. Nah, ini nanti akan keluar, Pak Lutfi, kalau kita sudah pernah nulis artikel yang terindeks Scopus. Ini alhamdulillah punya saya sudah, ini diklik namanya. Lalu diklik namanya. Nah, nanti jenengan kalau pengen lihat artikelnya orang-orang, oh, Pak ini sudah punya Scopus belum? Bu ini sudah punya Scopus belum? Nah, nanti bisa dicek di sini. Nah, ini profil kita di Scopus. Nah, yang mana identitas atau yang disebut sebagai Scopus ID sama Pak Lutfi ada di atas. Di URL-nya kayak Fibron tadi. Jadi nggak keluar di kanan kiri, adanya di atas ini. Ini punya saya ini. Berapa ya? 11 kalau nggak salah kalau Scopus itu. Ini mulai 5721 ini. 11 nomor kalau nggak salah. Ini juga keluar artikel dengan judulnya apa gitu. Nah, ini. Oke. Wes gitu. Nah, sekarang data ini dipindah ke Sinta tadi. Coba di sini. Kalau sudah di-update profile. Sekarang saya mau stop screen. Jenengan minta tolong saya ditampilkan ini. Punya jenengan ya. Oke. Oke, monggo. Punya saya jenengan. jadikan host Pak Wati. Oh, gitu ya. Sebentar. Gimana cara menjadikannya? More. Oh iya, ya. Betul. Oke. Sampun, monggo. Ini kau Pak Wati. Sip. Oke, sip. Lecture sudah turun terus. Garuda ID masih belum. Oke. S1 iya, oke. Universitas Muhammadiyah Malang ke atas. Oke. Ya, sip. Nah, ini sudah di-save. Oke, sip. Ditutup. Kita update profile ya. J, betul. Nah, sip. Ganteng. Wes, sudah alhamdulillah. Ini materi kita hari ini. Nanti minta tolong share linknya ya, biar dipelajari. Tidak apa-apa, tim naskah publikasi juga teman pengelola jurnal yang di WA group geng Jihum gitu ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga belajar. Ini sebenarnya penting untuk meningkatkan ranking kita di Sinta. Jadi nggak cuma kita. Pak Fatih, sekalian saya mau tanya Pak Fatih. Monggo. Saya kemarin kan mau masukkan data 2 jurnal saya yang kemarin saya tulis tahun kemarin itu ke Google Scholar kan ya. Iya. Nah, ternyata yang kedetek itu malah yang ini Pak Fatih. Webnya UMM-nya, bukan jurnalnya. Nggak apa-apa, tak? Nggak masalah, Pak. Punya saya juga beberapa ada yang seperti itu kok, nggak masalah. Oh, gitu. Itu enaknya kita pakai yang update manual apa yang langsung, Pak Fatih? Nah, kalau langsung itu memang kalau sama pengelola jurnalnya sudah diupdate Pak Lutfi. Jadi kadang kita nggak perlu repot-repot. Beberapa artikel itu biasanya saya tunggu mungkin kurang lebih 1 bulan. Misalkan terbit tanggal sekarang ya, tanggal 9 April saya cek lagi kok masih belum ada. Cek manualnya. Berarti pengelola jurnalnya lupa untuk update profil Google Scholar-nya mereka. Nah, oleh karena itu maka kita harus mau tidak mau update manual. Update manual itu apa? Yang jenengan sudah ngerti kan, update manual itu atau tambahkan artikel secara manual kalau pakai bahasa Indonesia. Itu nanti diklik nama dan sebagainya. Itu biasanya Pak Lutfi setelah kita update itu kalau memang ada database-nya juga akan bisa terlink kok.
nanti sistemnya akan mendeteksi sendiri kok. Jadi nanti ketika orang lain akan ngeklik profil Google Scholar kita, maka artikelnya bisa di-download. Nah, bisa gitu. Biasanya 1 bulan sih saya ngasih itu. Oke, itu biasa. Itu kan minta nanti kan link jurnalnya itu ya. Link jurnalnya itu yang kita kasihkan, itu yang tampilan jurnal kita apa yang artikelnya Pak Fatih? Artikel. Kalau bisa artikelnya. Langsung iya. ke link artikelnya itu. Iya, biar langsung terdownload gitu. Itu saja. Iya itu harus diutuni pelan-pelan, punya artikel baru dicek. Oh, belum muncul di Google Scholar, kayak ditunggu sebulan gitu. Sebulan belum muncul, update sendiri gitu. Nggak masalah. Yang penting pelan-pelan lah, pelan-pelan. Soalnya belum tak masukkan Blast. Jadi yang di Scopus itu kosong. Yang di apa? Google Scholar itu kosong. Nah, itu penting seperti itu. Ampun. Ya alhamdulillah kita akhiri, nanti diminta tolong di-share link save-saveannya. Kita akhiri dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Kenun. Sami-sami, Pak Fatih. Nggih.